wabarakatuh. Abi, bolehkah kami mewawancarai Abi sebentar untuk tugas fikih dan tentang ibadah haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak yang soleh, apa yang bisa dibantu tentang wawancara pada siang ini, silakan. Apa yang ditanyakan, silakan. Apa perbedaan rukun haji dengan umroh? Perbedaan rukun haji dan umroh itu bedanya cuma sedikit. Secara fikih dijelaskan bahwa rukun haji itu ada 6, sementara rukun umroh itu cuma 5. Apa yang membedakan? Yang paling esensial adalah wukuf di Arafah. Karena kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah, sementara haji itu menjadi rukun. Orang yang berhaji wajib wukuf di Arafah, karena Rasul sampaikan al-hajju Arafah. Haji itulah wukuf di Arafah. Semua orang jamaah haji dia diwajibkan berhenti sejenak di Arafah untuk menjalankan wukuf. Aturan fikihnya wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari zuhur sampai terbenamnya matahari maghrib. Secara detail habis sebutkan rukun haji itu yang pertama niat ihram haji. Niat ihram haji. Kapan niat ihram haji itu? Niat ihram haji itu dimulai tanggal 8. Tanggal 8 sebelum dia berangkat ke Mina sebenarnya, tapi jamaah Indonesia biasanya langsung ke Arafah. Itu setelah pakai ihram, dia niat labbaik Allahumma hajjan, itu namanya niat haji atau niat ihram haji. Yang kedua wukuf. Yang ketiga namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Mengelilingi Ka'bah lawan putarnya berlawanan arah jarum jam. Itu selama 7 putaran. Lalu sa'i. Lalu yang kelima mencukur atau menggunting rambut, disebut tahallul. Yang keenam tertib. Tertib itu artinya urutannya sejak niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, itu tertib. Maksudnya tertib itu berurutan. Nah, itulah rukun daripada haji. Sementara rukun umroh cuma ada 5. Pertama, niat ihram. Kapan niat ihram? Nanti kalau anak-anak sekalian dikasih kesempatan Allah, kasih rezeki, bisa umroh berangkat ke Madinah dulu seandainya. Nah, niat ihramnya setelah pakai ihram, niatnya dari mikot. Mikot itu tempat batas. Kalau di Madinah namanya di Bir Ali. Niatnya labbaik Allahumma umrotan. Sudah pakai baju ihram, itu namanya baru niat ihram. Lalu sampai Mekah, sampai Masjidil Haram, lalu tawaf. Itu rukun yang kedua. Lalu yang ketiga sa'i, setelah tawaf sa'i. Yang keempat apa? Tahallul. Tahallul itu mencukur sebagian rambut. Walaupun yang paling baik itu sampai botak, sampai bersih botak. Lalu yang kelima tertib. Jadi bedanya rukun haji sama rukun umroh cuma satu. Karena kalau umroh tidak ada wukuf, sementara kalau haji itu ada wukuf. Wukuf itu semua jamaah haji dari seluruh negara dikumpulkan di padang Arafah. Semuanya ada di tenda, ada di gunung, yang penting di tanah Arafah. Makanya disebut al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bahkan orang sakit saja, orang sakit nih, sakit ada istilahnya safari wukuf. Walaupun di atas ambulan, dia harus dibawa ke Arafah. Walaupun pakai helikopter di atas nih, harus Arafah. Walaupun cuma sejenak, itu namanya al-hajju Arafah. Orang haji nggak sah hajinya tanpa wukuf di Arafah. Itu namanya wukuf. Lalu apalagi pertanyaannya? Apa itu wukuf di Arafah? Wukuf itu kata asalnya waqafa. Waqafa itu berhenti sejenak. Arafah itu mengenal. Kita diajak, dicontohkan Rasul mengenal diri kita itu seorang hamba. Seorang hamba yang di situ tidak ada perbedaan kasta, bahwa hanya orang bertakwa lah, inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah itu orang yang paling bertakwa.
nggak presiden, nggak raja, nggak raja jelata, nggak menteri, semua sama. Yang dipakai hanya dua helai, pakaian ihram, menunjukkan bahwa kedudukan sosial, status sosial itu nggak penting di sini. Yang penting ketakwaan dia sama Allah. Maka siapapun yang paling bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT. Dilambangkan dengan apa? Dengan hanya dua pakaian yang dipakai, yang kenakan. Disingkirkan kesombongan, status sosial, kekayaan, jabatan, semua sama. Di hadapan Allah hanya takwanya. Maka disimbolkan, disuruh berhenti sejenak. Wakaf berhenti artinya arafah, mengenal mana diri kita orang hamba punya kewajiban menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, arafah itu menjadi miniatur padang mahsyar. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, arafah itu miniatur padang mahsyar. Nanti orang setelah meninggal dibangun sama Allah, setelah kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Maka kita diperintahkan waktu di wukuf di arafah itu untuk banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak memohon, banyak taubat kepada Allah SWT. Itulah namanya wukuf di Arafah. Jadi, Kapan wukuf itu dilakukan? wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari kapan? Dari tadi saya sampaikan, dari mulai zuhur sampai maghrib. Sampai maghrib. Dimulai zuhur azan, sholatnya dijamak tanpa qashar, lalu ada khutbah arafah, lalu mereka melanjutkan zikirnya sepanjang hari sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Lagi Apa yang Abi lakukan saat wukuf? nah, saat wukuf saat terbaik karena saat puncaknya ibadah haji. Maka orang yang berhaji sudah menyiapkan apa yang akan dibaca doa di sana, apa yang harus dimintakan di sana, karena itu saat terbaik, saat mustajabah, saat malaikat, saat Allah membanggakan kepada malaikat, lihatlah nih hamba-hambaku, lihatlah nih ciptaanku manusia sedang bersujud, sedang meminta, sedang bertaubat. Maka dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Malah malaikat melihat manusia dikumpulkan jutaan jumlahnya dari seluruh negara yang sedang berwukuf. Mereka berada satu tempat, yaitu di padang Arafah. Mereka banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Quran, ada meneteskan air mata, mengingat dosa-dosanya. Dia tobat, sangat tobat. Maka sampai Rasul sampaikan, katakan dalam satu hadisnya, sabdakan, menangislah engkau di Arafah, teteskanlah air matamu di bumi Arafah, karena kelak itu akan jadi saksi di akhirat bahwa tetes air matamu sebagai bentuk penyesalan, pertobatan kepada Allah Ta'ala, dan dia akan menjadi saksi di akhirat. Wukuf itu penting dalam ibadah haji. Ya, karena wukuf itu rukun. Rukun itu tidak tergantikan. Makanya rukun itu al-hajju Arafah. Orang haji tidak sah tanpa wukuf Arafah. Tadi Abi sampaikan, makanya orang sakit saja pun pasti harus dibawa ke Arafah. Walaupun di atas ambulan, bahkan di atas helikopter, walaupun cuma sejenak. Makanya saking pentingnya wukuf itu menjadi rukun. Nah, rukun itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan. Lain dengan sunnah atau wajib haji masih bisa digantikan oleh orang lain, sementara wukuf tidak. Kalau orang haji sudah antri puluhan tahun, sudah bayar mahal, lalu dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka haji pasti wukuf di Arafah. Jadi, Bagaimana perasaan Abi ketika melakukan wukuf di Arafah? Apa yang dirasakan? ya, saat di Arafah saat terbaik. Hampir semua orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah pasti menangis. Kenapa menangis? Karena dia merasakan satu, dia seorang hamba yang tidak luput dari hilaf dan dosa. Lalu Allah bentangkan ampunannya pada saat itu, kesempatan terbaik, maka pasti akan berdoa sebanyak mungkin, memohon ampun sebanyak mungkin kalau atas hilaf dan dosa yang dilakukan selama hidup. Maka itulah perasaan siapapun yang sedang berhaji dan wukuf.
di Arafah, dia sangat yang ditunggu. Makanya wukuf itu menjadi puncak dari seluruh ibadah haji. Maka pasti perasaannya di situ ya sedih, ya gembira. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena dia merasa dosanya banyak. Gembiranya apa? Mengharap ampunan Allah Ta'ala. Karena orang yang berhaji, kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang terima itu nggak ada balas timbal kecuali surganya Allah SWT. Nah, untuk mabrur itu harus sampai wukuf di Arafah. Nah, perasaannya pasti orang di sana nggak menangis, pasti menangis siapapun. Nanti kalau kalian Allah takdirkan di lain waktu atau di usia berapa atau kita berhaji akan merasakan itu bagaimana magnet orang itu wukuf itu sangat luar biasa. Pakaiannya 2 helai, menangis meraung-raung, bentuk penyesalan kepada Allah SWT atas pertobatan kita selama perasaan itu luar biasa. Apa yang dilakukan setelah wukuf? Setelah wukuf kita lanjutkan rangkaian itu kita haji berat menuju namanya Muzdalifah. Di Muzdalifah biasanya nginep di Muzdalifah. Nah, biasanya itu nginepnya itu pas malam 10. Jadi 9 wukuf di Arafah, malam 10 kita mabit di Muzdalifah. Mengambil batu untuk dilakukan atau untuk melakukan melontar zumroh pula ustok Aqobah. Tanggal 10-nya melontar zumroh Aqobah. Baru setelah itu nanti berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Nah, haji itu selesainya setelah tawaf ifadah, lalu sa'i, habis sa'i lalu tahallul, maka selesai rangkaian ibadah haji. Lalu Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.